pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. Kita dengarkan warta jemaat. Kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang mengambil bagian di dalam ibadah yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Serta bagi jemaat dan tamu yang ulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati. Shalom. Warta jemaat. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini ialah Minggu Estomihi. Artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Topik minggu, hamba Tuhan yang setia. 2. Pelayan minggu. Pada minggu hari ini 14 Februari 2021, yang melayani pemberitaan firman Tuhan bagi kita yaitu Bapak Pendeta Penari Kurniawan Yudi STH, Pendeta Gereja Toraja Kupang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Penari Kurniawan Yudi STH atas pelayanan minggu ini. Tuhan kiranya memberkati. 3. Ibadah minggu. Ibadah minggu mulai 21 Februari 2021 akan kembali kita laksanakan di gereja dengan jadwal, kapasitas, dan pembagian sebagai berikut. Ibadah jam 8.00 WITA sampai selesai lingkungan 1 dan 3. Ibadah jam 10.00 sampai selesai lingkungan 2 dan RNHKBP. 4. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 Februari 2021 telah dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur bertempat di Holiday Inn Surabaya. Pendeta Resort turut mengikuti sinode dimaksud. Tuhan memberkati. Surat yang masuk. Saya bacakan. Wali Kota Kupang, nomor bagian Kesra titik 451 titik 13/143 garing 2021. Himbauan, perihal himbauan kepada yang terhormat pemimpin organisasi agama, tokoh agama sekota Kupang dan masyarakat kota Kupang di tempat memperhatikan peningkatan kasus coronavirus 19 yang mewabah dan bencana lainnya selama musim penghujan. Pemerintah Kota Kupang menghimbau kepada seluruh masyarakat beberapa hal sebagai berikut. 1. Sebagai manusia yang terbatas, kita patut bergantung pada Tuhan yang tak terbatas. Untuk itu, pemerintah Kota Kupang mengajak masyarakat bersama-sama pemerintah untuk tunduk di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa selama 7 hari.
sampai dengan 21 Februari 2021 dengan pokok doa berdoa bagi bangsa dan negara, Provinsi NTT khususnya Kota Kupang dalam menghadapi wabah COVID-19 dan bencana alam lainnya. Kedua, menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu mendesak. Ketiga, wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 baik di rumah maupun di luar rumah, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal untuk pencegahan demam berdarah dengan cara 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan kelambu, menaburkan serbuk larvasida abate. Demikian himbauan ini atas perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat disampaikan terima kasih. Tertanda Wali Kota Kupang Dr. Jefferson R. Riu Kore MM MH. Surat yang kedua, Wali Kota Kupang 9 Februari 2021 kepada yang terhormat pengelola pemilik ballroom, restoran, rumah makan, warung makan sekolah sekota Kupang. Kedua, pengelola pemilik pusat pembelanjaan Mall Sekota Kupang. 3. Pengelola atau pemilik toko modern dan mart kios Sekota Kupang. 4. Pengelola dan pemilik tempat hiburan Sekota Kupang. 5. Pengelola dan pemilik kafe Sekota Kupang. 6. Pengelola dan pemilik tempat olahraga Sekota Kupang. 7. Pengelola pemilik tempat pijat tradisional Sekota Kupang. 8. Pemimpin lembaga organisasi keagamaan Sekota Kupang. 9. Ketua FKUB Kota Kupang. 10. Pemimpin perangkat daerah lingkungan pemerintah Kota Kupang. 11. Camat Sekota Kupang. 12. Lurah Sekota Kupang. 13. Direktur Utama PD Pasar Kota Kupang. 14. Masyarakat Kota Kupang masing-masing di tempat. Surat edaran nomor 0,18-4-4-5.4.4.1/2 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran coronavirus di sesi 2019 di Kota Kupang. Pendahuluan, bahwa sehubungan dengan semakin tidak terkendalinya penularan COVID-19 dari transmisi lokal dan adanya varian baru COVID-19 yang lebih cepat menularnya, maka perlu dilakukan tindakan penegakan protokol kesehatan secara masif untuk mengendalikan dan meminimalkan penularan transmisi lokal COVID-19 di Kota Kupang. Tujuan surat edaran ini bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mengendalikan dan meminimalkan penularan. C. Dasar hukum terlampir. D. Ketentuan. 1. Agar semua pihak lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Kupang nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tatanan normal baru yang produktif dan aman coronavirus
di wilayah Kota Kupang. 2. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Kupang. 3. Menutup untuk sementara waktu semua restoran, ballroom untuk kegiatan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun. 4. Dilarang menyelenggarakan pesta maupun syukuran dalam bentuk apapun. 5. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. 6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 7. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. 8. Dilakukan pengaturan dan pembatasan kapasitas penumpang untuk transportasi umum dan wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan bagi supir, awak dan atau penumpang. 9. Dilakukan pemeriksaan melalui organisasi Prokasi, protokol kesehatan KASI di setiap pintu masuk gerbang wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan yang hendak memasuki wilayah Kota Kupang. 10. Perangkat daerah terkait yang berwenang dapat menegakkan protokol kesehatan agar wajib secara masif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra kerja. 11. Setiap orang pelaku usaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tatanan normal baru yang produktif dan aman virus corona 19, wilayah Kota Kupang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona 19 di wilayah Kota Kupang. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wali Kota Kupang ditandatangani Dr. Jepirstone R. Riukore MMMH. Warta Keuangan Minggu 14 Februari 2021. Kas gereja Rp896.000, pembangunan Rp254.000, pusat Rp250.000. Demikian warta jemaat Minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat dan gerejanya dalam segala tugas dan pelayanannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat dan kuasa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang menyertai dalam setiap tugas kami masing-masing ya Tuhan. Dan hingga pada saat ini kami masih menerima kehidupan, napas kehidupan sampai saat ini. Semuanya itu karena kasih dan penyertaan Tuhan, terlebih-lebih ya Tuhan masalah yang kami hadapi sampai saat ini ya Tuhan, pandemi virus corona 19. Untuk itu ya Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, di minggu kami hari ini,
kami tidak bisa bersama-sama dengan jemaat-Mu, tapi kami yakin jemaat-Mu tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah kami yang melalui online pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga virus corona ini Tuhan jadikan sebagai pelajaran bagi kami ya Tuhan, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, agar kami semakin mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap insan yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, sertai kehidupan mereka, sertai kesehatan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bersukacita di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka ya Tuhan, dalam setiap doa pribadi, doa keluarga mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pemerintah kami ya Tuhan, baik mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintah provinsi sampai ke daerah ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Berikan akal budi kepada mereka ya Tuhan, agar mereka para pemimpin-pemimpin kami bisa memimpin kami, memajukan kami, tentunya kami masyarakatnya lebih baik dan tetap bisa mematuhi protokol-protokol kehidupan, protokol kesehatan, protokol iman di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini ya Tuhan, di dalam yang menderita sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari segala cobaan yang mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak tahu mereka yang sedang dirawat dimanapun, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, sanak saudara, orang tua, dan juga anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bapa di sorga, begitu juga Bapak Pendeta BW Panggabean yang pada saat ini yang dalam mengikuti sinode distrik di tanggal 9 sampai 11 Februari yang lalu ya Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan Bapak Pendeta dan hingga nanti bisa kembali ke gereja-Mu ini untuk melayani kami di Kota Kupang ini dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang berkata-kata, dan kami jemaat-Mu yang mendengar baik dalam gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, memberkati kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna, sempurnakanlah itu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan ayat 2. Berpesan dalam lalangnya, kamu harus jadi lilin gelaplah, anak masing
Saudara-saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Penuhilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Baharuilah hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menghidupkan itu. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Perdengarkan suara-Mu bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dua Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Harta rohani dalam bejana tanah, firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Hamba Tuhan yang setia. Saudara-saudara, saya kira kata hamba ini adalah sesuatu kata yang berkonotasi negatif. Tidak ada orang yang ingin hidup sebagai seorang hamba. Karena hamba itu, maaf, kadang-kadang tidak punya harga diri, dianggap rendah dan dihina, dipandang sebelah mata, tidak dianggap siapa-siapa. Seorang hamba itu ya mungkin dia harus bangun pagi-pagi, sementara tuannya masih ngorok, ya. Pekerjaannya tidak pernah habis. Baru mau seruput kopi sedikit, sambil makan pisang goreng, tuannya sudah panggil, ambilkan ini, tolong ini. Panggilkan istri saya, biar istrinya mau dipanggilkan juga. Ya. Seorang hamba itu mengerjakan hal-hal yang kecil, paling sederhana, sampai hal-hal yang berat. Karena itu seorang hamba